Halo everyone, selamat pagi, siang, dan malam. Hari ini lagi-lagi kita lanjut perkuliahan online kita terkait hukum waris Islam. Masih terkait hukum waris Islam ya. Nah, sebelumnya kita sudah bahas terkait penghalang waris. Sekarang kita bahas terkait jawil furud dan asobah. Lalu apa sih yang disebut jawil furud dan asobah? Nah, furudul mukadoroh ialah bagian ahli waris yang telah pasti dan ketentuannya berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Jufardin jawil furud artinya mempunyai bagian tertentu. Nah, pembagian tertentu menurut Al-Quran ada 6. Ada seperdua, seperempat, seperdelapan, 1/3, 2/3, dan 1/6. Ahli waris yang mendapat bagian salah satu dari 6 macam bagian tersebut dinamakan ahli waris Jufaridin atau Jawil Furud. Oke. Asobah. Lalu siapa atau apa yang disebut asobah? Ialah orang yang berhak mendapat pusaka dan pembagiannya tidak ditetapkan dalam salah satu 6 macam pembagian tersebut di atas. Nah, ini susunan asobah anak laki-laki dari anak laki-laki atau cucu, laki-laki dan terus ke bawah, ayah, daktu laki-laki dan terus ke atas, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seayah. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman seibu seayah, anak laki-laki dari paman laki-laki seibu seayah, anak laki-laki dari paman laki-laki seayah, laki-laki yang memerdekakan, perempuan yang memerdekakan. Atau mungkin bisa disebut kita kemarin apa? Wah, walah. Oke, keterangan. Ini ahli waris asobah mendapat bagian menurut urutan tersebut jika ada asobah yang terdekat, maka asobah yang kemudiannya tertutup. Ayah dan datu laki-laki sebagai ahli waris Jufardin, tetapi juga dapat duduk sebagai ahli waris asobah apabila anak atau cucu laki-laki tidak ada. Sama pada dasarnya untuk ahli waris yang terdekat, maka asobah yang kemudiannya tertutup. Oke, ini ahli waris asobah terbagi dalam 3 golongan. Sebagai berikut, asobah inapsihi. Nah, siapa yang disebut asobah inapsihi? Merupakan ahli waris asobah karena dirinya sendiri dan bukan karena bersama ahli waris lainnya, yaitu anak laki-laki, bapak, kakek, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, paman kandung, paman sebapak, anak laki-laki paman kandung, dan anak laki-laki paman sebapak. Asobah bil ghoiri merupakan ahli waris asobah dengan bersama ahli waris lainnya, yaitu seorang wanita yang menjadi ahli waris asobah mewaris bersama anak laki-laki, cucu perempuan yang mewaris bersama cucu laki-laki, saudara perempuan kandung yang mewaris dengan saudara laki-laki kandung, saudara perempuan sebapak yang mewaris bersama saudara laki-laki sebapak. Asobah mal gairi. Nah, ini yakni saudara perempuan kandung atau sebapak yang menjadi ahli waris asobah karena mewaris bersama dengan keturunan perempuan lainnya. Saudara perempuan kandung yang mewaris dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sebapak yang mewaris dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Lalu, ahli waris dan furdul mukadoroh ini ketentuan kadar masing-masing. Jadi mereka yang tadi 6 itu punya ketentuannya masing-masing. Nah, yang dapat setengah harta, 1/2 harta anak perempuan apabila hanya seorang diri tidak mempunyai saudara. Anak perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan apabila hanya seorang diri tidak ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Lalu saudara perempuan seayah jika hanya seorang diri dan tidak ada yang disebutkan 1, 2, 3.
Suami jika tidak ada anak atau tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung saya seibu. Lalu siapa yang mendapatkan seperempat? Nah, ini yang mendapatkan seperempat suami jika ada anak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, istri atau beberapa orang istri jika tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki. Lalu yang mendapatkan seperdelapan, ini harta pusaka menjadi bagian istri beberapa orang istri. Apabila ada anak atau anak dari anak laki-laki atau cucu ya, yang mendapat 2/3 harta, 2 orang anak perempuan atau lebih jika mereka tidak mempunyai saudara laki-laki, 2 orang anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki cucu jika mereka tidak ada anak perempuan atau anak laki-laki, 2 orang saudara perempuan sekandung atau lebih jika tidak ada anak perempuan dari anak laki-laki atau saudara laki-laki mereka. Nah, 2 orang saudara seperempat, sorry, 2 orang saudara perempuan seayah atau lebih jika tidak ada yang tersebut nomor 1, 2, dan 3 atau saudara laki-laki mereka. Lalu yang mendapat sepertiga harta siapa? Ibu, jika tidak terhalang artinya jika tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki atau tidak pula meninggalkan 2 orang saudara, baik laki-laki atau perempuan, baik seibu, seayah atau seayah saja atau seibu saja. 2 orang atau lebih dari saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan seibu. Lalu yang mendapat seperenam, ini ibu jika ada anak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki atau 2 orang atau lebih dari saudara laki-laki dan perempuan. Jika ada anak atau cucu dari anak laki-laki, nenek perempuan jika ada ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki jika bersama dengan seorang anak perempuan sekandung. Saudara perempuan seayah jika bersama-sama seorang saudara perempuan sekandung, datuk laki-laki dari ayah seperenam juga menjadi bagian dari anak ibu atau saudara laki-laki perempuan seibu, seorang dari saudara laki-laki seibu. Oke. Dari tadi seorang seibu, laki-laki seperempat, seenam, seperdua. Kita cari contoh. Seseorang mati meninggalkan seorang anak laki-laki ibu dan seorang istri. Berapa bagiannya masing-masing? Nah, yang tadi ibu mendapatkan seperenam, istri mendapatkan seperdelapan, anak laki-laki mendapat sisa atau asobahnya. Nah, ini asal masalah. Nah, ini ibu mengambil seperenam dari 24, yaitu 4 bagian. Istri mendapat seperdelapan dari 24, yaitu 3 bagian. Anak laki-laki, sisa dari 24 setelah diambil ibu istri 17 bagian. Jumlahnya 24 bagian. Lalu lanjut al-aulu. Nah, ini terjadi karena berkumpulnya beberapa ahli waris Jufardin yang masing-masing mendapatkan prioritas hingga bagian pendapatan dari masing-masing mereka menjadi berkurang. Tetap asal masalah KPT yang menjadi besar. Dengan kata lain, penyebut dari pecahan bagian Jufardin itu bertambah, sedangkan pembilangnya tidak berubah. Nah, ini contoh seorang mati meninggalkan suami dan 2 saudara perempuan sekandung. Suami mendapat seperdua dan saudara perempuan sekandung mendapat 2/3. Asal masalahnya KPT-nya adalah 6. Jadi harusnya seperdua dari 6, 3/6. Saudara perempuan 2/3 dari 6, sama dengan 4/6. Jumlahnya 7/6. KPT dijadikan menjadi 7/7. Penyelesaiannya ialah masalah 6 dijadikan asal masalah 7. Jadi suami mendapat 3/7. 2 saudara perempuan dapat 4/7, jumlahnya jadi 7/7. Nah, ini al-radu atau pembagian sisa hasil waris. Al-radu ialah ulangan membagi sisa pusaka kepada ahli waris Jufardin menurut perimbangan bagian masing-masing. Nah, ini untuk contohnya, seorang mati meninggalkan seorang nenek, saudara seibu asobah tidak ada, seorang nenek mendapatkan seperenam, seorang saudara seibu mendapatkan seperenam, asal masalah 6 untuk nenek dapat 1/6 dari 6, yaitu 1, untuk seorang saudara seibu seperenam dari 6, 1, jumlahnya 2.
Sisanya 6 kurangi 2 ada 4 bagian karena itu dijadikan 2 sebagai asal masalah untuk melakukan rad. Maka untuk nenek perempuan dapat 1/2 dari 2 yaitu 1. Untuk seorang saudara si ibu dapat 1/2 dari 2 yaitu 1. Jadi jumlahnya 2. Oke, ini kita ada contoh kasus perbandingan pembagian harta warisan menurut hukum adat, perdata, dan Islam. Seorang meninggal dunia dengan meninggalkan ibu, seorang saudara laki-laki, dan seorang saudara perempuan. Hitunglah bagian masing-masing ahli waris. Jika harta peninggalan 900 juta. Menurut hukum waris adat, hukum waris perdata, dan waris Islam. Mungkin adatnya kita belum ya, karena kita belum masuk ke hukum adat. Nah, ini kita langsung perdatanya. Yang tadi ya, karena ada 3 ahli waris, masih ingat, ibu dan saudara laki-laki, berarti karena ini ada 3, hanya 1/3 bagian, sekepala per kepala. Nah, kalau untuk menurut waris Islam, bagian masing-masing ahli waris menjadi berikut. Ibu 1/3 bagian, yaitu 3/9 bagian. Saudara laki-laki 2/3 kali 2/3 bagian, yaitu 4/9 bagian. Perempuan itu 1/3 kali 2/3, yaitu 2/9 bagian. Oke, nah ini ada beberapa contoh-contoh. Mungkin teman-teman bisa eh, dalam artian dibaca ya. Oke, kita lanjut terkait asal masalah. Nah, ini pembagian harta warisan menurut ketentuan hukum waris Islam memerlukan cara unik. Sebab angka yang akan kita hadapi adalah angka pecahan dari bagian ahli waris yang telah ditentukan dalam Al-Quran atau Sunnah Rasul. Angka pecahan tersebut, yang tadi ada 6, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3. Nah, untuk kemudahan bagian masing-masing ahli waris yang ada, perlu dicari angka kali persekutuan terkecil dari ilmu faraid disebut asal masalah. Nah, tadi asal masalah itu jadi cara perhitungan Islam yang sudah ditentukan dengan Al-Quran dan As-Sunnah Rasul. Nah, ini cara menentukan asal masalah. Jika faktor penyebut berlainan, yang satu tidak dapat untuk membagi yang lain dan tidak mempunyai pembagian persekutuan, misal angka pecahan 1/2 dan 1/3 dengan mengalihkan faktor penyebut yang satu dengan yang lain, 1/2 dan 1/3 asal masalahnya 2 kali 3 sama dengan 6. Apabila 2/3 dan 1/8 asal masalahnya 3 kali 8 itu 24. Jika faktor penyebut berlainan, tetapi yang satu tetap dibagi yang lain, misal 2/3 dan 1/6, dalam hal ini asal masalah diambil dari penyebut yang terbesar, 2/3 dan 1/6, itu asal masalahnya 6. Jika faktor penyebutan berlainan tetapi mempunyai pembagian persekutuan, misal 1/6 dan 1/8, harus kita ketahui dulu angka pembagi persekutuannya yaitu 2. Selalu 2. Nah, kemudian jika lakukan perkalian 1/2 kali salah satu penyebut kali penyebut yang lain, apabila angka pecahan yang ada ialah 1/4 dan 1/6. Asal masalahnya adalah 1/2 kali 4 kali 6 sama dengan 12. Apabila 1/6 dan 1/8, asal masalahnya 1/2 kali 6 kali 8 sama dengan 24. Jika faktor penyebut bersamaan, misal 1/2 dan 1/2, asal masalahnya diambil dari salah satu penyebut. Oke, kita sudah selesai untuk hukum Islamnya. Nanti pertemuan selanjutnya kita rinci yang tadi sudah kita bahas satu persatu siapa bagiannya, contoh-contoh dan sebagainya. Oke, jadi untuk teman-teman yang tadi sudah menonton atau mengikuti kuliah online ini, langsung dicari supaya nanti pertemuan selanjutnya kita udah bisa, oh ya, paham, ini ke sini, ini ke sini, itu ke situ. Oke, nanti kita lanjut lagi terkait bagaimana ringkasan yang tadi sudah dijelaskan kan agak membingungkan. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir. Lagi-lagi saya ucapkan semoga teman-teman tidak puas dengan nonton video atau mengikuti online ini, sehingga teman-teman terus mencari lagi terkait hukum waris Islam. Oke, saya akhiri. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.